Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Beragama lain jumpa lagi bersama saya Aiman Dianto di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar Microsoft Excel yang ada pada kelima. Namun di video kali ini kita akan membahas rumus formula dasar Microsoft Excel yang ke di pembahasan kali ini langsung saja kita fokus pada layar laptop kalian. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, langsung saja di pembahasan kali ini kita buka program Excel-nya yang ada pada bagian 4 ke 6. Untuk bagian 4 ke 6 ini kita akan mengulas kembali berkenaan dengan fungsi rumus formula dasar pada program Microsoft Excel, yaitu yang ada pada bagian 41 dan pada bagian 4 yang keempat. Di antaranya yaitu adalah rumus sum, kemudian ada rumus produk, kemudian sum product, kemudian sum if, kemudian sum ifs, kemudian sum ski, kemudian sum x to my2, kemudian sum x to py2, kemudian ada sum x my2, kemudian ada mark, kemudian ada mark A, kemudian ada min A. Baik, sebelum kita lanjut pada bagian yang ke-6 ini, kita buka di tombol yang seperti biasa, di tombol ada lambang huruf C ini, kita buka tombolnya. Nah, di sini ada perlu saya ingatkan kembali, di sini ada rumus formula pada program Microsoft Excel yang perlu kalian pelajari dan perlu kalian pahami berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Silakan kalian kolaborasi sendiri dan silakan kalian modifikasi sendiri tentang rumus formula tersebut. Nah, di sini di bagian ini kita akan membahas tentang rumus formula Excel yang ada pada program Microsoft Excel. Sebenarnya banyak sekali tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari sebagai nantinya sebagai bahan referensi kalian dikala kalian mengolah data di sebuah program Microsoft Excel ini. Nah, di sini ada warna dasarnya adalah warna biru, dan bagian yang kuning ini dan fontnya yaitu merah. Ini artinya rumus formula tersebut sudah pernah kita bahas di video sebelumnya dan di video kali ini. Oke, di pembahasan kali ini langsung saja kita buka di bagian 4 yang ke-6 ini. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Silakan kalian simak video ini, tonton terus tutorial kali ini, kemudian kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di bawah pertanyaan di kolom komentar. Oke, di bagian yang ke-6 ini kita buka. Nah, di sini saya memiliki sebuah tabel di mana tabel tersebut ada yang berisi data dan ada juga yang masih kosong, yang nantinya akan kita isi dengan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas sebenarnya untuk fungsi rumus sum tersebut, sebenarnya di video sebelumnya kita sudah pernah kita bahas, akan tetapi di sini kita akan mengulas kembali berkenaan dengan fungsi rumus sum tersebut. Oke, di langkah yang pertama di sini ada tabel, sebuah tabel di mana tabel tersebut ada nama sales dan kemudian jenis barang dan
banyaknya barang yang terjual di bulan Januari sampai bulan April. Nah, di sini tugas kita nantinya di setiap bulannya akan kita jumlahkan dengan fungsi rumus sum. Yaitu kita ketikkan sama dengan sum, kemudian kita blok area yang ingin kita jumlahkan datanya, kemudian kita enter. Dia akan menghasilkan nilai 194. Kemudian di baris berikutnya untuk mempercepat pekerjaan kita fungsikan sebuah tombol ALT sama dengan, kemudian kita tekan enter. Untuk mempercepat pekerjaan kita lagi, perlu kita sorot saja data tersebut. Oke, kita telah mendapatkan sebuah jumlah datanya dimulai bulan Januari sampai bulan April. Selanjutnya kita akan menjumlahkan banyaknya dari keseluruhan dari nama jenis barang dan dari keseluruhan nama sales yang akan kita jumlahkan di bulan Januarinya, yaitu kita ketikkan tombol ALT sama dengan, kemudian kita enter. Dia akan menghasilkan nilai 348. Kemudian kita sort ke samping. Oke, kita telah mendapatkan sebuah nilainya di sini, yaitu nilai jumlah grand totalnya adalah 1995. Untuk grand totalnya kita beri tanda warna biru saja. Oke. Dan untuk fontnya kita beri tanda warna merah. Oke. Yang ini juga. Oke, selesai tugas kita yang pertama, yaitu adalah fungsi rumus sum. Selanjutnya di tugas yang kedua kita akan mencari jumlah produknya di sini, yang nantinya nilai terjual akan dikalikan dengan harga satuan. Caranya adalah kita memfungsikan yang pertama ini, yang kedua ini kita akan membahas tentang rumus produk dan sum produk. Untuk langkah yang pertama ini di tabel yang kedua ini kita akan memfungsikan sebuah rumus produk sama dengan produk untuk mengalihkan banyaknya barang yang terjual, kita kalikan dengan harga satuan, kemudian kita enter. Nah, dia akan menghasilkan nilai 25.600. Boleh saja kalian menggunakan tanpa memfungsikan sebuah rumus produk, boleh saja kalian tinggal ketikkan sama dengan barang yang terjual, tinggal kalikan dengan tanda bintang, kemudian kita kalikan dengan harga satuannya, kemudian kita tekan enter. Nilainya sama, 25.600.000 rupiah. Setelah kalian mendapatkan sebuah jumlahnya, totalnya, tinggal kita sorot ke bawah. Oke. Kemudian kita tinggal cocokkan dengan fungsi rumus yang ini. Ya, nilainya sama, 100.800.000. Kemudian untuk totalnya kita menggunakan sum produk, karena di sini judulnya kita sebenarnya sih kita menggunakan tombol ALT sama dengan untuk menjumlahkan barang yang terjual tersebut dengan menggunakan fungsi rumus sum sebenarnya sama juga. Tapi karena di sini kita judulnya menggunakan sebuah rumus produk dan sum produk, maka kita perlu menggunakan sebuah rumus sum produk. Nah, untuk rumus sum produk itu sendiri kita ketikkan sama dengan sum produk. Nah, oke. Untuk arah yang pertama kita ambil arah yang pertama, yaitu barang yang terjual, kemudian titik koma. Arah yang kedua yaitu harga satuannya, kemudian kita tekan enter. Kita telah mendapatkan jumlah grand totalnya atau total omsetnya, yaitu sebesar 895.900.000 rupiah. Sama saja dengan fungsi rumus sum seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu dengan fungsi tombol ALT sama dengan enter. Nilainya sama jumlahnya, 895.900.000 rupiah. Namun untuk fungsi sum produk ini
mendapatkan banyaknya barang yang terjual dengan harga satuannya, sekaligus dengan fungsi rumus sum product kita telah mendapatkan sebuah grand totalnya di sini. Perbedaannya di situ. Ya, setelah demikian kita blok areanya yang sudah kita jumlahkan. Kemudian ini juga kita blok. Oke. Ini juga kita blok. Dan yang ini tinggal kita jumlahkan mengikuti barisan yang ada pada tabel tersebut. Kita margi and center saja, kemudian ALT sama dengan enter. Oke, kita perbesar untuk teksnya, kita perbesar untuk fontnya, kita perbesar, kemudian kita beri warna. Ya, nilainya sama ya. Dari ketiga cara tersebut nilainya sama, antara ini dengan ini juga sama. Oke. Selanjutnya untuk fungsi rumus produk dan sum produk saya anggap sudah selesai. Selanjutnya kita akan melangkah ke bawah, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus sum if. Dimana untuk fungsi rumus sum if itu sendiri berfungsi pada sebuah program Microsoft Excel ini digunakan untuk menjumlahkan sebuah argumen yang ditetapkan sesuai dengan satu kriteria tertentu. Artinya di sini kita akan mengambil sebuah jumlah nilai berdasarkan kriteria, tapi hanya satu kriteria. Nantinya kita akan membahas sum if dan yang di bawahnya adalah sum ifs. Untuk sum if itu sendiri ini menjumlahkan sebuah data berdasarkan satu kriteria, sedangkan untuk sum if itu sendiri menjumlahkan sebuah data dengan dua kriteria atau lebih. Disitulah fungsi rumus sum ifs. Nah, karena judul yang ketiga ini kita akan memfungsikan sebuah rumus sum if untuk mencari jumlah nilai berdasarkan kriteria nama. Di sini nantinya kita akan memfungsikan sebuah rumus sum if. Oke, langsung saja di grand total ini kita masukkan sebuah rumus sama dengan sum if. Kemudian untuk ranknya, karena di sini menggunakan sebuah rumus sum if, untuk yang pertama yaitu adalah rank. Rank kita mengarah yaitu yang ada pada daftar nama sales. Kemudian titik koma untuk kriterianya yaitu adalah ini. Kemudian titik koma sum rank, data yang akan kita cari. Oh sorry, sebelumnya di sini datanya masih kosong ya. Di sini untuk totalnya kita fungsikan ALT sama dengan adalah rumus sum. Kita sort ke bawah. Oke. Lanjut, di sini kita akan mencari jumlah nilai berdasarkan kriteria nama sales, yaitu sama dengan sum if. Kemudian kita blok area ranknya, yaitu berdasarkan kriteria nama sales. Kemudian titik koma, kriterianya kita mengarah pada nama sales. Kemudian titik koma, di sini sum rank-nya kita arahkan ke jumlah. Kemudian kita enter. Oke. Kita mendapatkan sebuah nilainya yaitu 405. Nah, atas nama Vino Emilio. Kita coba di sini. Untuk atas nama Vino Emilio di sini kita gunakan sebuah rumus sama dengan sama dengan untuk Vino Emilio sama dengan sum. Boleh saja kalian menggunakan sum, boleh saja kalian hanya menggunakan sama dengan saja. Kemudian klik area yang akan kita ambil datanya. Atas nama Vino Emilio yang pertama di ini nomor 6 ya, ini. Kemudian kita jumlahkan dengan selnya yang ada pada sel K32. Kemudian kita enter.
nilainya 405 sama ya. Atas nama Vino Emilio di sini ada 2. Coba kita tes di sini, kita rubah atas nama Puspitasari. Dia akan mendapatkan grand totalnya adalah 385. Nah, untuk 385 itu sendiri untuk atas nama Puspitasari kita cek. Di sini atas nama Puspitasari ada 2 ya. Nah, ini kita cek di sini. Kita cek di sini untuk Puspitasari nomor urut 1, kemudian kita jumlahkan atas nama Puspitasari yang ada pada urut ke-7, yang ada pada sel K30, kemudian kita enter. Ya, cocok, sudah 385. Jika kita cek atas nama Dewi Kirana, misalkan kita ketik namanya, dia akan mendapatkan nilai 427. Dewi Kirana kita cek sama nomor 4 dengan nomor 8 ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk fungsi rumus sum if. Selanjutnya kita arahkan ke bawah, yaitu kita memfungsikan sebuah rumus sum if, dimana rumus sum if itu sendiri berfungsi untuk menjumlahkan sebuah argumen yang ditetapkan yang memenuhi beberapa kriteria atau 2 kriteria bahkan lebih. Oke, artinya di sini kita tadi menggunakan sebuah rumus sum if, yaitu berdasarkan kriteria nama. Itu hanya 1 kriteria, yaitu menggunakan kriteria nama sales. Namun di sini kita akan menggunakan 2 kriteria nama, yaitu antara nama sales dan jenis barang. Nah, di sini grand totalnya kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian kita sorot ke bawah. Oke, kita telah mendapatkan grand totalnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah berdasarkan nama sales dan jenis barangnya. Contohnya kita langsung saja untuk mempraktekannya, langsung saja kita eksekusi sebuah rumus formulanya sama dengan sum ifs. Kemudian sampainya kita arahkan ke grand total. Kemudian titik koma untuk kriteria ranknya kita arahkan ke nama sales. Kemudian titik koma untuk kriteria yang pertama ini kita arahkan ke sel O40, yaitu nama sales. Kemudian di kriteria rank yang kedua yaitu jenis barang. Kemudian titik koma yang terakhir adalah jenis barang yang ini. Kemudian kita enter. Oke, atas nama Vino Emilio, di sini berdasarkan jenis barang Samsung adalah 405. Jika ini Vino Emilio, data namanya kita rubah Oppo, misalkan, maka secara otomatis di jumlah ini, di kolom jumlah ini akan berubah menjadi 217. Jika kita di sini ambil Oppo berdasarkan nama barangnya di sini, dia akan berubah menjadi 188. Kemudian jika kita arahkan ke Dewi Kirana, ini jenis barangnya adalah Oppo, kita arahkan ke Dewi Kirana, nilainya adalah 427. Untuk Dewi Kirana di sini kita rubah Samsung. Kita Samsung. Nah, di sini secara otomatis akan berubah menjadi 207.
Ya, ini untuk jenis barangnya Oppo. Jika kita di sini kita rubah Samsung, maka jumlahnya adalah 200. Kita cek untuk Dewi Kirana Samsung 200 untuk brand tetapnya. Sedangkan Dewi Kirana kita untuk Oppo kita cek 227. Kita ketikkan ulang 227. Sudah benar ya? Demikian untuk fungsi rumus sum ifs. Selanjutnya kita akan mengarah ke bawah, yaitu ada rumus sum ASCII. Nah, di mana sum ASCII tersebut yaitu berfungsi untuk menghasilkan jumlah kuadrat dari setiap argumennya. Untuk lebih jelasnya, karena di sini kita masih belum mendapatkan sebuah nilainya, langsung saja kita praktekkan terlebih dahulu di sini supaya dapat kita pahami berkenaan dengan sebuah rumus sum ASCII ini. Oke, ini kita hapus saja. Oke. Nah, di sini untuk datanya ada value 1 dan ada value 2. Kita langsung masukkan sebuah rumus sum ASCII. Kita ketikkan sebuah rumus sum ASCII. Oke. Kemudian nomor 1 adalah ini, kemudian titik koma, dan yang value yang kedua adalah ini, kemudian kita enter. Dia akan mendapatkan sebuah nilai yaitu 10. Dari mana nilai 10 tersebut? Jika kita ketikkan dengan fungsi rumus ini sama dengan ini kita kalikan dengan kita kalikan dengan sel P55 lagi, kemudian kita jumlahkan dengan gini, kemudian kita kalikan lagi Q55, sel Q55, kemudian kita tekan enter. Nilainya adalah 10. Jika kita jabarkan lagi di sini untuk mendapatkan sebuah totalnya adalah kita jabarkan lagi di sini, kita menggunakan sebuah rumus. Untuk lebih jelasnya lagi kita ketikkan angkanya saja, bukan selnya. Kalau untuk ini kan kita selnya, sedangkan yang ini adalah rumus, yaitu rumus sum ASCII, dan yang ini adalah selnya. Dari sel P55 dikalikan dengan sel P55 dan ditambah dengan Q55 dikalikan dengan Q55, maka nilainya adalah totalnya adalah 10. Jika kita jabarkan dengan sebuah angka sama dengan di value 1 ini, angka 1 kita kalikan dengan 1, kemudian kita jumlahkan dengan angka 3, kemudian kita kalikan dengan 3, kemudian kita enter. Oke, nilainya sama 10. Disinilah letak fungsi rumus sum ASCII. Kita besar. Nah, inilah fungsi rumus sum ASCII. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita, maka di sebuah program Excel ini kita menggunakan sebuah rumus sum ASCII. Di sini untuk menghitung, perlu saya ingatkan kembali, untuk rumus sum ASCII itu sendiri digunakan untuk menghasilkan jumlah kuadrat dari setiap argumennya. Argumen itu ini adalah ini 1 dan 3. Dia akan menghasilkan nilai kuadrat, dan kuadratnya adalah ini. Nah, coba kita ambil saja sama dengan sum ASCII. Sum ASCII kita arahkan ke number yang ini saja, kita ambil, maka dia akan mendapatkan sebuah nilai, yaitu nilainya adalah 9. Dari mana 9? Karena 3 dikalikan 3 adalah 9. Nah, itulah fungsi rumus sum ASCII. Kita ketikkan ulang di sini sama dengan sum ASCII. Kemudian kita P5 titik koma value yang kedua, kemudian kita enter. Oke, dia akan
menampilkan sebuah nilai 10. Kita sorot ke bawah. Oke, selesai untuk rumus fungsi rumus sum skip. Selanjutnya yaitu ada rumus sum x2 my2. Cara membacanya boleh kalian menggunakan duanya ini, boleh kalian menggunakan bahasa Indonesia, boleh kalian juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, biasanya untuk sebuah program Excel ini kebanyakan dia itu menggunakan sebuah kata, di mana kata itu ada hubungannya dengan sebuah penataan bahasa, yaitu adalah bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesianya cukup kalian sum x2 my2 itu saja. Jadi kalian terserah kalian akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terserah kalian. Nah, oke, kita lanjutkan ke rumus berikutnya. Ini kita hapus terlebih dahulu karena untuk tabelnya lebih oke. Nah, di sini kita akan memfungsikan sebuah rumus sum key, ya, sum key, sum x2 my2 key, dimana rumus tersebut karena agak susah mengucapkannya, dimana rumus tersebut ini digunakan untuk menghasilkan jumlah selisih kuadrat dari nilai yang berhubungan dalam dua array. Maksudnya di sini oke. Dimana rumus tersebut langsung saja kita eksekusi supaya dapat kita pahami dan kita pelajari. Kita masukkan sebuah rumus sama dengan sum. Kita ambil yang my2. Oke. Kemudian arraynya kita ambil satu saja sampelnya. Nah, ini kemudian titik koma yang ini, dan dia akan menghasilkan min 3. Dari mana min 3 tersebut, rumus formula tersebut didapat? Kok bisa rumus formula tersebut dia itu menghasilkan min 3? Caranya adalah jika kita jabarkan rumus formula tersebut dengan dapatkan sebuah sel di sini sama dengan value 1 kita kalikan dengan value sel P70 lagi, kita kurangi dengan value kita kurangi dengan value Q70, kita kalikan Q70 lagi. Nah, untuk sel ini, untuk fungsi rumus sel, dia akan menghasilkan min 3. Ya, jika kita jabarkan lagi berkenaan dengan rumus tersebut, ini kita menggunakan sebuah sel, rumusnya kita arahkan ke rumus tersebut, ke sel yang ada pada isi data. Nah, untuk ini kita akan menjabarkan dengan sebuah rumus yang kita masukkan dengan sebuah angka, yaitu sama dengan value 1, ini angka 1 ya, kita ketikkan angka 1, kita kalikan dengan angka 1, kemudian kita kurangi dengan value yang kedua, yaitu kita kalikan angka 2 lagi, kemudian dia akan menghasilkan min 3. Disinilah fungsi rumus sum x2 my2. Kemudian kita sorot ke bawah. Oke, dia akan menghasilkan nilai negatif. Semua ini akan menampilkan sebuah nilai negatif. Kita coba sum. Oke,
rumus tersebut bisa kalian misalkan data keseluruhannya kita ambil. Nah, jika di sini kita jumlahkan sum I sama dengan sum, kita jumlahkan totalnya, dia akan menghasilkan nilai min 1155. Dengan fungsi rumus tersebut bisa kalian langsung ambil seperti ini caranya. Untuk kuadratnya sama dengan sum ski, kemudian blok area yang akan kita ambil arraynya. Nah ini, bukan sum ski ya, sum x my2, kemudian blok array yang pertama yaitu adalah value 1, kemudian array yang kedua yaitu adalah value yang kedua adalah ini, kemudian kita enter, maka dia akan menghasilkan yang sama, yaitu min 1155. Oke, disini fungsi sum x2 my2, kemudian kita arahkan ke sum x. Kalau yang barusan yang ini adalah my, di situ kita dikurangi, berkenaan dengan angkanya itu dikurangi, sedangkan yang di sini kita ditambahkan untuk py2-nya. Kita hapus terlebih dahulu tabelnya di sini. Oke. Yang pertama langsung untuk supaya kita dapat memahami berkenaan dengan rumus formula tersebut, perbedaan antara my2 dan py2. Nah, di sini ya, sum x2 py2, sedangkan yang di atas tadi sum x2 my2. Nah, di sini kita ketikkan sebuah rumus sama dengan sum, kemudian py, kita ambil yang py, kemudian kita ambil arraynya yang pertama value 1, kita ambil yang ini, kemudian titik koma. Untuk data yang kedua adalah value 2 yaitu P85, kemudian Q85, kemudian kita enter, dia akan menghasilkan nilai 5. Perlu saya jelaskan kembali, rumus tersebut didapat dari mana, kok bisa dia itu mendapatkan sebuah nilai angka 5, kok enggak 2 atau 3, karena di sini kan judulnya adalah rumus sum. Nah, untuk 5 ini didapat jumlahnya, yaitu karena di sini adalah fungsi sum. Nah, karena untuk sum x ini, py ini adalah fungsi kuadrat. Nah, jadi 5 ini kita dapat dari ini, sebuah rumus ketika sama dengan value 1, kita ambil selnya saja, kemudian kita kalikan dengan sel P85 lagi, kemudian kita jumlahkan dengan value yang kedua, kemudian kita kalikan di value yang kedua lagi, kemudian kita enter, dia akan mendapatkan sebuah nilai 5 ya. Nilainya sama ya, nilainya adalah 5. Jika kita jabarkan dengan sebuah angka, maka kita ketikkan saja angkanya sama dengan 1, kita kalikan dengan 1, kemudian kita tambahkan dengan 2, kemudian kita kalikan dengan 2, dia akan mendapatkan nilai 5 juga. Nah, disitulah penjabaran dari fungsi rumus formula tersebut. Kemudian kita ini untuk rumus ini kita sorot ke bawah. Oke. Di sini juga kita sorot ke bawah. Oke, nilainya sama ya, antara penjabaran rumus tersebut dengan fungsi rumus sum x2 py2, nilainya sama. Oke, saya anggap berkenaan dengan fungsi rumus sum x2 py2 sudah selesai. Selanjutnya kita arahkan ke atas lagi, di mana berkenaan dengan fungsi rumus sum itu masih ada. Ini yang terakhir adalah sum x my2. Sum x my2
MY2 ini dimana fungsi rumus formula tersebut dapat difungsikan sebagai menghasilkan jumlah kuadrat selisih nilai yang berhubungan dalam dua array. Ini ada hubungannya, tetapi dia tetap menggunakan dua array. Kalau yang tadi masih menggunakan satu array. Kalau yang ini kita gunakan satu array juga bisa. Tetap ada hubungannya dengan dua array ya. Langsung saja kita praktekkan di sini. Kita coba sama dengan kalau yang tadi ke bawah. Sebelumnya kita ingatkan lagi, di sini kita jumlahkan lagi ya. Untuk ini jika kita jumlahkan, dia akan memperoleh nilai 1925. Dan di sini kita menggunakan fungsi rumus sum sama dengan sum x2py. Kita ambil area yang ini, kemudian titik koma dengan fungsi rumus, maka dia akan menampilkan nilai yang sama, 1925. Oke. Jika di sini kita ambil misalkan sama dengan sum xmy2 yang ini, kita titik koma dengan yang ini, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, dari mana dia dapat kok bisa nilainya 1? Karena nilai ini 3 dikurangi 2 yaitu adalah 1. Dia akan membaca dimulai angka yang terbesar yang nantinya akan kita dikurangi dengan angka yang terkecil. Disinilah fungsi sum xmy2. Langsung saja kita coba ambil dua array sama dengan sum xmy2. Kemudian kita blok area yang akan kita ambil datanya, akan kita jumlahkan datanya. Kemudian yang value yang kedua adalah ini, dan kita enter. Dia akan menghasilkan nilai angka 8. Oke, dia akan menghasilkan angka 8. Dari mana angka nilai 8 tersebut? Kita coba di sini kita eksekusi saja berkenaan dengan rumus tersebut. Nah, ini tinggal kita copy di sini. Tinggal pastekan saja di sini. Kemudian kita geser agak ke atas. Oke. Kemudian dia akan membaca seperti ini. Untuk duanya gimana ya, kita turunkan ke bawah. Oke. Kemudian yang 4 kita ambil, kita letakkan di sini. Oke. Kemudian yang ketiga kita letakkan di sini, dan yang keempat yaitu kita letakkan di sini. Nah, di sini untuk angka yang kita ambil tadi arraynya dengan fungsi rumus sum xmy2 ini, dimana rumus awalnya itu adalah 2, 3, 4, 5. Ketika kita ambil arraynya, dia akan kebaca seperti ini, 2, 3, 4, 5. Untuk 2 akan dihitung dengan rumus 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 5. Nih. Nah, jika dia kita kurangi 4 dikurangi 2, maka nilainya adalah 2. Sedangkan 3 dikurangi 5, 5 dikurangi 3, dia tetap nilainya adalah 2. Nah, dia akan memperoleh nilai seperti ini. Kita masukkan rumusnya saja di sini, sama dengan
nilai yang ini agak besar, kita kurangi dengan yang ini, kemudian kita enter, dia akan menghasilkan nilai 2. Sedangkan yang ini juga tinggal masukkan sama dengan nilai yang ini, kita kurangi dengan ini, maka dia akan menghasilkan nilai 2 juga. Kemudian rumus tersebut dengan rumus formula tersebut dia akan dikalikan dengan ini, dia akan dikalikan dengan ini, akan dikalikan dengan rumus formula ini, antara 2 dikalikan 2. Nah, oh maaf, salah, keliru. Dia akan menghasilkan seperti ini nilainya. Ini 4 dikurangi 2, dia akan menghasilkan nilai 2. Kemudian 5 dikurangi 3, dia akan menghasilkan 2. Sedangkan yang ini dia itu sama dengan 2 dikalikan sama dengan 2, maka dia akan menghasilkan nilai 4. Nah, gitu. Dia akan merubah angkanya seperti itu cara menghitungnya. Dia didapat dari mana? Nah, rumus ini kemudian dia akan mengalihkan dengan sel yang G61 lagi, maka nilainya adalah 4. Dan ini juga sama dengan G61 dikalikan dengan G61, maka hasilnya adalah 4. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan sebuah nilainya, dia rumus formula tersebut akan menghasilkan nilai seperti ini. Dia akan terjumlahkan, dia akan menambahkan sendiri dalam rumus formula tersebut, maka nilainya adalah 8. Dia akan menghasilkan nilai 8. Nah, setelah letak rumus formula berkenaan dengan fungsi rumus formula, tentang rumus formula sum MY2. Selanjutnya yang di sini juga sama, tinggal kita sorot ke bawah saja. Oke. Di sinilah fungsi rumus sum MY2. Selanjutnya kita arahkan ke bawah, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus mak, kemudian mak A. Jika kalian mempunyai data seperti ini, di mana data tersebut ditugaskan kalian untuk mencari nilai tertinggi, maka di sini nantinya kita akan memfungsikan sebuah rumus mak dan mak A. Nah, untuk yang pertama kita akan mengisi di kolom mak saja, di mana data tersebut itu kita akan mengacu pada tabel yang ada di sebelah kiri ini. Nah, untuk UH1 kita akan mencari nilai tertingginya berapa. Jika ingin mengetahui nilai tertingginya berapa, maka kita masukkan sebuah rumus sama dengan mak. Sebenarnya rumus mak ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, namun di video kali ini kita akan mengulas sedikit kembali berkenaan rumus formula mak tersebut. Karena rumus formula mak ini di video kali ini kita akan membandingkan antara mak dan mak A. Kemudian kita enter, maka dia akan menghasilkan nilai 90. Nah, untuk rumus mak A itu sendiri, untuk mak di sini mencari nilai tertinggi. Nah, di sini perbedaannya antara mak. Fungsi mak digunakan untuk menghasilkan nilai maksimum dalam daftar argumen. Sedangkan mak A di sini digunakan untuk menghasilkan nilai maksimum dalam daftar argumen,
termasuk angka, teks, dan nilai logika. Nah, kalau untuk map ini hanya membaca sebuah argumen berupa angka. Namun sedangkan yang ini dia akan membaca baik itu berupa angka, teks, dan nilai logika. Nah, fungsi max A ini akan mengabaikan sel kosong. Jadi jika data tersebut kosong, maka max A ini tidak akan membaca data yang ada pada sel tersebut yang berisinya masih kosong. Dan namun rumus max A ini memperhitungkan nilai logika true dan false. Untuk true itu sendiri dia akan menampilkan nilai 1 dan false adalah 0. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, baik langsung saja kita eksekusi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Nah, untuk max A kita masukkan sama dengan max A, kemudian kita ambil di value nya yang ini UH1, kemudian kita enter. Dia akan menghasilkan nilai 90. Sama, kok sama sih? Katanya ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu antara map. Untuk map ini dia hanya membaca nilai maksimum yang ada pada setiap sel atau kolom yang berisi angka. Sedangkan map A ini dia akan membaca nilai maksimum dari nilai atau sel yang berisi angka, akan tetapi dia akan mengabaikan sel yang kosong. Jika datanya kosong, maka max A ini tidak akan membaca. Sedangkan map, jika selnya kosong, ini tetap akan terbaca untuk rumus map. Sedangkan max A ini dia akan selain mengabaikan nilai yang kosong, untuk rumus max A ini untuk true ini nilainya adalah 1, sedangkan false ini akan kebaca 0. Nah, contoh ya di sini. Baik, kita nggak perlu mengisi keseluruhan data nilai tersebut, kita langsung contohkan antara max A dan map dan max A. Contoh di sini ada nilai absen dan ranking. Kita ambil perbandingan antara absen A, map, dan max A dulu. Dimulai dari absen sama dengan map. Nah, untuk absen itu sendiri kita drive areanya, nilai tertingginya adalah -1. Loh, kok -1? Karena -1 nilai terdekatnya dari nilai angka 0 adalah nilai tertingginya adalah -1. Nah, maka ya, nilai tertingginya adalah min, karena data tersebut masih berisi min. Nah, untuk true ini, map ini tidak akan ngebaca. Berkenaan dengan fungsi rumus map ini, true tidak akan kebaca. Akan tetapi dia akan membaca dengan fungsi max A, dia akan membaca logika true. Ini kan logika, true ini akan membaca logika. Contoh sama dengan max A perbandingannya. Kemudian kita ambil ref-nya di absen dan kita enter. Nah, nilai tertingginya adalah 1. Kok 1? Dari mana 1? Kok ini kan nilainya adalah negatif semua, kok bisa 1? Nah, perlu saya ingatkan kembali, untuk rumus true pada sebuah rumus max A dia akan membaca 1, sedangkan false dia akan membaca 0. Disitulah letak perbandingan antara max dan max A. Selanjutnya di ranking sama dengan map. Untuk mencari nilai tertinggi kita sorot ke bawah. Dia akan membaca nilai tertingginya adalah -2, karena untuk angkanya tersebut nilai tertingginya adalah -2. Ketik 2. Jika ada positif, maka dia akan membaca positif nilai tertingginya. Contoh nih ya, di sini kita ketikkan angka 1, dia akan berubah menjadi 1 nilainya. Jika kita kembalikan lagi -4, maka nilai tertingginya adalah -2 nilai rankingnya. Akan tetapi jika ada fungsi false di sini, karena dia false ini adalah logika,
maka max A ini akan membaca false ini sebagai nilainya adalah 0. Kita langsung ketikkan max A, kemudian kita write rankingnya, enter. Oke, nilainya adalah 0. Nah, disinilah perbandingan antara fungsi rumus max dan max A. Untuk max A, false akan kebaca 0. Walaupun di sini nilainya yang tertinggi adalah min 2 dari nilai negatif, maka false ini adalah nilai tertinggi daripada nilai-nilai yang lainnya. Di sini terletak perbedaannya antara fungsi rumus max dan max A. Nah, kita sorot ke bawah. Selanjutnya, di sini adalah fungsi rumus min yang terakhir, yaitu adalah mina. Sama, hanya saja di sini adalah kebalikan rumus dari max dan max A tadi. Untuk fungsi rumus min inilah kita akan mencari nilai terendah, sedangkan max nilai tertinggi. Mina mencari nilai terendah dan max A adalah nilai tertinggi. Yang membedakan antara nilai tertinggi dan terendah. Untuk fungsinya sebenarnya sama dengan fungsi rumus formula Fn. Contoh, di sini kita akan memasukkan sebuah rumus sama dengan min. Kita akan ambil nilai ulangan harian yang 1. Maka min ini akan menghasilkan nilai 54. Nilai terendahnya adalah 54. Ketika kita cek di sini, UH1 adalah 54. Nilai terendahnya. Jika kita masukkan sebuah rumus sama dengan mina, untuk OH1 nya dia akan membaca tetap adalah nilai terendahnya adalah 54. Nah, jika kita mengacu pada nilai absen di sini di mana ada fungsi rumus min, perbandingan antara min dan mina. Nah, untuk min kini absen sama dengan min, kita ketikkan, kita ambil nilainya, kemudian kita enter, maka nilai terendahnya di min ini adalah 2. Jika kita ambil perbandingannya dengan fungsi rumus mina, yang semula nilai terendahnya adalah 2, dia akan berubah menjadi nilai terendahnya adalah 1. Mengapa demikian? Karena true ini akan kebaca 1, sedangkan false ini adalah 0. Kita lompat ke yang terakhir, yaitu adalah ranking sama dengan min. Kemudian kita ambil rankingnya, maka untuk rumus min akan membaca nilai terendahnya adalah 1. Sedangkan ada yang lebih rendah lagi dengan fungsi rumus mina. Mengapa? Karena di sini ada fungsi rumus logika, yaitu adalah false dan true. False dan true ini berupa teks, dan yang namanya teks ini akan kebaca antara 0 dan 1. Kita ketikkan sama dengan mina, kemudian kita sorot ke bawah, kemudian kita enter. Oke, dia akan menghasilkan nilai 0. Dari mana kita kok yang min yang tadi adalah 1 dan yang ini adalah 0? Nah, nilai terendahnya tadi adalah 1 dan false ini adalah kebaca 1, sedangkan true ini kebaca 1, dan sedangkan false ini akan kebaca 0. Jadi fungsi logika pada rumus mina ini akan kebaca 0. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial kali ini berkenaan dengan fungsi rumus formula dasar pada program Microsoft Excel. Di antaranya yaitu adalah ada rumus sum, kemudian ada product dan sum product, kemudian ada sum ifs, kemudian sum ski, kemudian sum x2 my2, kemudian sum x2 py2, kemudian ada sum x my2, dan yang terakhir yaitu adalah rumus max dan max A, dan yang terakhir adalah rumus min dan mina.
Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkat pada malam hari ini. Bagaimana cara kita menggunakan sebuah rumus formula dasar pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Dianova mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.